Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pembuatan laporan, khususnya mengenai laporan inspeksi. Kita akan menggunakan metode PDCA. Sebelumnya kita harus paham dulu mengenai tipe laporan inspeksi. Tipe laporan inspeksi ketiga itu biasanya ada 3. Yang pertama adalah laporan keadaan darurat, itu biasanya mencakup kategori bahaya katastrofik atau kategori bahaya yang kritis. Nah, laporannya itu harus segera dibuat sebelum kecelakaan terjadi. Biasanya maksimal kita harus membuatnya beberapa jam setelah kita melakukan inspeksi. Laporan berkala yaitu mencakup keadaan bahaya yang tidak masuk kategori darurat, tapi laporannya ini harus dibuat maksimal 24 jam setelah kita melakukan inspeksi. Nah, yang terakhir ini adalah laporan ringkas. Biasanya mencakup kesimpulan dari semua item laporan dahulu, baru nanti ada laporan lanjutan berisi tentang kelengkapan dari hasil inspeksi yang dilakukan. Jadi kalau laporan ringkas itu isinya biasanya hanya foto yang mana fotonya itu merupakan tempat inspeksi yang kita anggap urgensi, kemudian setelah ada foto kita harus ceritakan keterangannya apa yang ada di foto itu, kemudian masukkan pengendaliannya, jadi rekomendasi pengendalian. Selanjutnya, syarat membuat laporan inspeksi itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus mencatat dan memberi tanda pada item temuan yang belum ditindaklanjuti. Kedua, perlu dilakukan pendokumentasian. Jadi, kalau membuat laporan itu harus ada bukti nyatanya dengan cara memberikan foto di TKP-nya seperti apa. Ketiga, kita harus melampiri dokumen jika memang ada. Jadi contohnya gini, kita memfoto pekerja yang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai SOP. Nah, dari mana kita mengatakan bahwa dia bekerja tidak sesuai SOP? Maka kita harus melampiri dokumen SOP-nya. Selanjutnya, setiap item dari yang diinspeksi itu harus diberi nomor urut. Biasanya pemberian nomor urut itu berdasarkan kategori bahaya. Semakin berbahaya maka kita harus meletakkannya itu di urutan yang awal. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pemberian rekomendasi secepatnya agar segera dikendalikan, dan juga akan menjadi perhatian khusus bagi pihak manajemen maupun unit yang diinspeksi, ya. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan sebelumnya untuk inspeksi? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat tabel IBPR atau identifikasi bahaya pengendalian resiko, sehingga nanti ketika kita melakukan inspeksi kita sudah tahu setiap item dari unit tersebut yang mana resiko tinggi, menengah, maupun yang resiko rendah. Selanjutnya di syarat pembuatan laporan inspeksi itu juga harus mencantumkan siapa yang akan menindaklanjuti dari item temuan inspeksi. Dan kita harus menuliskan departemen yang diinspeksi siapa, kemudian tembusan atasannya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar ada cross-check dari atasan di departemen yang dilakukan inspeksi. Laporan inspeksi ini harus dibuat rangkap. Fungsinya, jika nanti ada temuan-temuan yang sangat gawat atau terjadi kecelakaan sebelum hasil inspeksi itu diperbaiki, kita sebagai ahli K3 atau orang K3 yang bertanggung jawab di sana tidak akan mendapatkan sanksi. Nah, untuk itu di dalam laporan inspeksi ini harus ada tanda tangan siapa yang menerima laporan inspeksi, ya.
Nah, selanjutnya dalam membuat laporan ini harus ada tindakan perbaikan. Jadi kita harus memberikan rekomendasi tindakan perbaikan yang harus dilakukan terhadap temuan itu apa. Kemudian masukkan juga mengenai bagaimana cara mengevaluasi terhadap hasil inspeksi yang ada atau tindak lanjut guna pengembangan dari temuan tadi. Nah, jadi sebelum kita mulai, yang harus kita siapkan adalah yang pertama ini, kita harus mengidentifikasi apa saja faktor yang ada di tempat kerja itu, ya. Jadi kita harus mengerti juga manajemen standar yang harus ada di sebuah unit dan atau di perusahaan, bisa juga mengenai peraturan-peraturan apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan inspeksi, ya. Yang kedua, kita itu harus mengumpulkan data-data, entah itu data berupa SOP, IK, work instruction. Kemudian kita bisa mengevaluasi resiko, di mana di dalamnya kita harus mengeksplor problemnya itu apa, kemudian membuatkan solusi dari problem tadi. Yang keempat, kita harus melakukan record atas temuan-temuan inspeksi. Fungsinya untuk bukti ketika kita mengatakan bahwa inspeksi ini ada temuan. Terakhir, untuk menginspeksi itu kita perlu melakukan monitor dan review. Artinya, temuan tadi harus diberikan solusi, kemudian solusinya tadi dilihat apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Nah, jadi kita membuat laporan itu menggunakan PDCA. Nah, di PDCA itu ada beberapa item yang harus dikerjakan. Misalnya di plan itu kita harus menjelaskan, menemukan dan mengkomunikasikan apa saja data-data yang diperlukan pada waktu sebelum melakukan inspeksi. Kemudian di do, ini kita harus mengidentifikasi dari resiko, kemudian kontrol apa yang diperlukan, kemudian proses safety yang ada di sana seperti apa. Nah, kita harus membuatkan implementasi dan manage bagaimana untuk mengkontrol nanti resiko yang ada di sana. Untuk check dan action di sini berarti kita memastikan dan mereview kembali masukan atau referensi yang kita rekomendasi yang kita berikan kepada temuan tadi. Nah, jadi kalau dijabarkan nih untuk plan, jadi pertama pimpinan itu harus mampu menetapkan arah pelaksanaan K3, memastikan komunikasi. Nah, yang perlu kita lihat adalah ini mengenai SOP, IK, WI, kemudian membuatkan IBPR dari setiap pekerjaan yang ada di sana. Harus ada standar penilaian yang baku, kemudian juga aplikasi pada saat inspeksi itu juga harus lengkap ya, ada tools-nya, kemudian juga timnya, dan siapa yang akan menginspeksi dan siapa yang diinspeksi itu juga harus jelas. Untuk do juga sama, kita harus membentuk tim manajemen resikonya untuk IBPR, kemudian harus membuat rekomendasi, kemudian memberikan pelatihan, mempromosikan atau mensosialisasikan mengenai K3 yang merupakan isu utama dalam organisasi. Untuk cek, berarti kita yang perlu lakukan adalah memeriksa hasil laporan inspeksi yang sudah dilakukan, memberikan bobot penilaian pada hasil inspeksi tadi, kemudian memeriksa kembali apakah IBPR-nya sudah sesuai, membuat audit berkala, kemudian membandingkan hasil inspeksi dengan SOP dan peraturan yang ada di perusahaan. Dan action ini sama,
levelnya agak beda sedikit. Di sini review IBPR. Jadi IBPR yang sudah dibuat kita review kembali apakah memang masih sesuai dengan kondisi saat itu. Ya, kemudian juga membuat langkah cadangan terhadap rekomendasi yang diberikan, menghitung jumlah rupiah dari setiap rekomendasi, dan terakhir adalah membuatkan laporan yang lengkap berisi temuan, langkah pencegahan, kemudian budget yang kira-kira dibutuhkan untuk setiap rekomendasi, tim pelaksana dari rekomendasi itu siapa saja. Contoh pembuatan langkah pencegahan, ini yang paling simple, dapat dibuatkan tabel seperti ini. Jadi dijelaskan langkah pencegahannya apa, deskripsinya seperti apa, kita bisa lakukan perhitungan kisaran awal biaya, dan lifetime dari langkah pencegahan ini bisa berlaku berapa lama. Nah, sekian untuk pembuatan laporan mengenai inspeksi. Jika masih ada yang kurang dipahami, kita bisa lanjutkan diskusinya melalui forum Gmeet ataupun DM. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.